Selamat pagi saudara Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan karena god gagahnya kita, namun karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Untuk itu saudara, hari ini kita mau bangun hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, mari tanggalkan sejenak pekerjaan, keluh kesah, dan beban hidup kita sejenak. Kita mulai rasa syukur kita atas penyertaan yang sempurna di sepanjang hidup kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan, dengan rasa syukur kami Tuhan, untuk setiap puji-pujian Tuhan, yang dapat kami naikkan Tuhan. Kami sangat rasa syukur-Mu Tuhan atas setiapnya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, dan mulut lidah kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama, mulutku penuh dengan pujian. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
Engkau Tuhan, Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Yesus. Kami hendak bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian kita. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Nama-Mu berkuasa. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang penuh kuasa Bapa. Haleluya. Oh,
anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah syukur kami Tuhan. Kita berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita mau bersuka untuk Tuhan kita, sebab Tuhan Allah kita sungguh baik adanya. Kita percaya di hati kita ada sukacita daripada Tuhan, amin. Kita akan pujian kita adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Puji Tuhan. Kita berdoa sukacita Tuhan, amin. Untuk itu, kita mau terus bersorak untuk Tuhan kita. Kita akan pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar. Mari yang bersuka sama-sama katakan, Tuhan Raja
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Say. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita sungguh besar. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini
Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kita senantiasa diberikan oleh kesehatan oleh Tuhan. Kita senantiasa diberikan perlindungan dan penyertaan Tuhan, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Puji syukur, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada saat pagi hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Cibinong, walaupun lewat online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap terus bersekutu di dalam Tuhan. Amin. Ya, salam kangen dari saya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, persiapkan Alkitabnya. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, jika Bapak Ibu saudara sudah menemukan, mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan judul perikop Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah rencana jika Tuhan menghendaki. Rencanaku jika Tuhan menghendaki. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, siapa orang atau siapa manusia yang ada di dunia ini yang tidak punya rencana? Setiap pribadi atau setiap orang pasti memiliki rencana, planning yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin di akhir tahun 2019 kemarin, atau bahkan di awal tahun 2020 kemarin,
Sudah banyak rencana yang kita susun. Sudah banyak rencana yang kita atur sedemikian rupa dengan tujuan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Untuk meraih sesuatu yang sudah lama kita idam-idamkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang memang harus kita lakukan. Tidak ada suatu tujuan yang bisa kita capai tanpa sebuah perencanaan. Perencanaan yang matang itu diperlukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mencapai sesuatu yang menjadi impian kita. Benar Bapak Ibu kasih Tuhan? Ya. Kita manusia punya rencana. Baik rencana kecil, rencana sedang, maupun rencana besar. Rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, bahkan rencana jangka panjang. Semua itu harus kita benar-benar rancang sedemikian rupa. Namun, kadang-kala Bapak Ibu kasih Tuhan, rencana dalam kehidupan kita itu hanya tinggal rencana. Rancangan dalam kehidupan kita hanya tinggal rencana. Wacana hanya tinggal wacana. Mimpi hanya tinggal mimpi. Kenapa? Karena tidak semua rencana itu terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tidak semua rancangan yang kita susun itu terrealisasi seperti apa yang kita harapkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang ada kegagalan. Kadang-kadang tidak berjalan mulus. Kadang-kadang semuanya hancur berantakan. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat seperti apa kita merencanakan kehidupan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Apakah rencana yang kita susun sedemikian rupa itu adalah rencana kita semata, atau rencana itu kita bawa di hadapan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu sudah punya rencana yang begitu bagus, luar biasa. Ada pencapaian-pencapaian besar yang ingin diraih di tahun 2020. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, siapa yang mengira, siapa yang menyangka, ternyata tiba-tiba di bulan Maret kemarin sesuatu melanda dunia ini, bahkan melanda Indonesia. Siapa yang menyangka kalau pandemi akan menggoncang dunia? Bapak Ibu kasih Tuhan, karena pandemi, mungkin rencana-rencana yang sudah kita susun itu menjadi berantakan. Bahkan mungkin seolah-olah tidak ada harapan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, percayalah, kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Ya, di sini kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata,
hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat ini berkata tentang sebuah rencana yang dilakukan oleh manusia. Dia akan pergi ke suatu tempat, dia akan tinggal di sana selama setahun, dia akan berdagang, dia akan mendapat untung. Itu sudah pasti. Semua orang yang menyusun rencana pada akhirnya ingin mendapatkan goal dalam kehidupannya. Setiap orang yang punya rencana, ya, baik untuk pekerjaannya, baik untuk bisnisnya, baik untuk masa depannya, yang diinginkan, yang diharapkan adalah sebuah keuntungan. Itu sudah pasti. Tetapi apa yang dikatakan pada ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang kasih Tuhan? Orang bilang kemarin adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah sebuah misteri. Ya, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Siapapun, kita manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan dunia mungkin tidak akan tahu, Indonesia tidak akan tahu bahwa pada akhirnya pada bulan Maret kemarin pandemi melanda dunia, melanda Indonesia, bahkan merusak semua lini kehidupan, termasuk dari segi perekonomian. Bahkan gereja-gereja itu, bahkan ibadah pada akhirnya menjadi online. Tidak ada yang tahu. Karena itu semua adalah sebuah rahasia. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab berkata, kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Ya, karena besok itu punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok itu punya kesusahannya sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa mungkin rencana-rencana kita yang waktu lalu sudah kita susun seolah berantakan. Apa yang kasih Tuhan, tapi di sini kita lihat selanjutnya ayat yang bagian B, ayat yang 14. Apakah arti hidupmu? Ya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya ayat 15, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini kadang-kadang yang kita lupakan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini yang kadang-kadang suka kita lupa. Kita sudah menyusun rencana sedemikian rupa, kita rancang sebaik mungkin, dengan kepandaian yang kita punya, dengan kepintaran yang kita punya, dengan kehebatan yang kita punya, dengan kekuatan yang kita miliki. Kita sudah sangat yakin bahwa apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan sudah pasti bisa kita gapai. Tapi ingat, ayat 14 tadi, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat yang 15 berkata, seharusnya
Ya, seharusnya ini yang selalu kita lupa. Kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Bapak Ibu kasih Tuhan. Rencana apapun dalam kehidupan kita ini yang sudah kita susun dengan baik, dengan sedemikian rupa, dengan sempurna, dengan strategi yang luar biasa. Tapi jika Tuhan tidak menghendaki, ya, jika Tuhan tidak menghendaki, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal 19. Ya. Amsal pasal 19 ayat 21. Ya. Amsal 19 ayat 21 berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Di situ berkata, banyaklah rancangan di hati manusia. Memang manusia itu punya banyak rencana. Dengan akal pikiran yang Tuhan berikan, banyak sekali rencana, banyak sekali rancangan. Ya. Tapi kembali lagi, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kalau kita merancang, kita merencanakan, kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka tidak akan terlaksana. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pikiran positifnya adalah apa yang sudah kau rancang dalam hidup, apa yang kita rancang dalam hidup kita. Ya. Kalau memang itu tidak bisa kita gapai, berarti Tuhan tidak menghendakinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya carilah kehendak Tuhan. Dan apa yang sudah kau rancang, apa yang sudah kau rencanakan dalam hidupmu, dan kau bisa mencapai itu, bahkan kau mungkin mendapat itu, berarti Tuhan merestuinya. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, jangan berkata bahwa kita ini bodoh, atau bahkan lebih lagi mau menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita susun, goal yang ingin kita raih tidak bisa kita dapat. Kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan itu jahat dan Tuhan itu tidak sayang lagi. Bukan. Tetapi itu mungkin bukan yang terbaik untuk kita. Bukan yang terbaik. Bapak Ibu kasih Tuhan. Cuman adalah masalahnya. Ya, kembali lagi ke dalam Yakobus tadi. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu. Ya, di situ dikatakan, tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, memegangkan diri dalam congkak. Kadang kita ini selalu merasa diri kita hebat. Kadang kita merasa diri kita ini pintar. Kadang kita merasa kita ini kuat. Kadang kita merasa kita punya kekuasaan, sehingga muncul kesombongan dalam diri. Kita menjadi sombong. Kita menjadi angkuh.
tidak melibatkan Tuhan lagi dalam rencana kita. Kenapa? Karena kita congkak, bermegah dalam kecongkakan. Itu menunjukkan sebuah kesombongan. Ya. Memang Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam setiap pribadi orang, ya, punya potensi untuk menjadi sombong. Dalam setiap pribadi punya potensi untuk menjadi sombong. Apalagi kalau dia merasa dia kuat, dia hebat, dia pintar, dia pandai dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau dia tidak punya kerendahan hati untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka kesombongan itulah yang akan menguasai dirinya. Nah, apa yang kasih Tuhan? Karena kesombongan kita itu yang membuat kita tidak melibatkan Tuhan. Padahal kita melupakan Tuhan dalam rencana kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi Amsal 19 ayat 21 tadi. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan terlaksana. Ya, keputusan Tuhan yang terlaksana. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat Raja Daud, ya. Raja Daud adalah raja yang hebat. Seorang raja yang punya hati yang begitu mulia. Kenapa? Karena dia punya rencana untuk membangun bait suci, bait Allah. Semua hal sudah dipersiapkan, bahan-bahan bangunan sudah dipersiapkan, semua sudah dirancang dengan baik sedemikian rupa. Raja Daud loh, Bapak Ibu, ingin membangun bait Allah. Ya. Itu apakah rencana yang salah? Tidak. Apakah itu rencana yang jahat? Bukan. Kecuali rencana kita untuk menjahati seseorang, untuk menjatuhkan seseorang, untuk membuat seseorang menjadi bangkrut dan lain sebagainya, itu baru rencana jahat. Tetapi rencana Raja Daud ini adalah ingin membangun bait Allah. Ya, kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik, tapi apa yang terjadi? Apakah Raja Daud bisa mendirikan bait Allah? Tidak. Semua sudah dipersiapkan, semua sudah dirancang, tapi ternyata Tuhan tidak memilih dia untuk mendirikan bait Allah. Pada akhirnya siapa yang mendirikan bait Allah? Yang mendirikannya adalah anaknya, Salomo, Raja Salomo. Dari Raja Daud yang punya rancangan, punya rencana, punya keinginan ingin mendirikan bait Allah, tetapi ternyata Tuhan tidak menghendaki. Bukan karena jahat, tidak, tapi Tuhan belum menghendaki. Sehingga yang mendirikan bait Allah itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo. Baca di dalam 2 Tawarik. Ya Bapak Ibu. Ada Raja Salomo yang mendirikan bait Allah. Apakah Raja Daud tidak melibatkan Tuhan? Saya percaya beliau adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau bukan Tuhan menghendaki, semua tidak akan terlaksana. Ya, jadi Bapak Ibu, apapun yang menjadi rencana kita saat ini, mungkin di situasi pandemi ini kita sudah merubah semua rencana kita di awal tahun kemarin. Ya, kita sudah merubahnya sedemikian rupa untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita.
Karena Tuhan belum berkehendak, mungkin itu belum bisa dilaksanakan. Dan rencanamu, mari libatkan Tuhan saat ini. Kenapa? Ayat yang ke-17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kata baik di sini, ya, kata berbuat baik di sini bukan berbuat baik kepada sesama manusia, bukan. Tetapi apa? Kata berbuat baik di sini itu menunjukkan bahwa kita harus berkata jika Tuhan menghendaki. Berbuat baik di sini adalah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ya. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, jika seseorang tahu dia harus melibatkan Tuhan, seseorang tahu bahwa kehendak Tuhan yang akan terjadi, ya, mari lakukan itu. Karena kalau kita tidak melakukannya, firman Tuhan berkata, kita berdosa. Kita berdosa. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun rencana kita ke depan, datanglah kepada Tuhan dan bawakan itu kepada Tuhan. Doakan setiap rencana-rencana di hadapan Tuhan. Apapun itu, baik untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu, untuk bisnismu. Mari kita sama-sama bawa di hadapan Tuhan. Ya. Karena sekali lagi, Amsal 19 ayat 21 tadi, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terjadi. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seorang ibu dan sebuah keluarga, bisa dikatakan seperti ini. Ya, keluarga ini keluarga yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan dia berharap ada dari anak-anaknya itu yang akan menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini belum ada satupun dari anak-anaknya yang menjadi hamba Tuhan. Padahal keluarga ini berharap, kedua orang tuanya berharap ada satu anaknya yang bisa menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang jadi. Semuanya menjadi anggota, ya, Arab, polisi. Bahkan Bapak Ibu kasih Tuhan, kalaupun tidak ada anaknya yang menjadi hamba Tuhan, dia berharap ada yang akan menikah dengan hamba Tuhan. Tapi sampai saat ini pun juga belum ada. Itu rencana, keinginan. Ya. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki, tidak akan terlaksana. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Cibinong, kembali kita merefleksi kembali apa rencana kita, apa rencana kita yang kita susun, apa yang kita mau. Kita sama-sama bawa dia. Firman Tuhan berkata, ya,
diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan berkata, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi, jangan kita merasa kita hebat, kita bisa, kita pandai, kita pintar, kita punya kekuasaan, kemudian kita lupa diri. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami untuk kami menyerahkan semua rencana kami, rancangan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami membawa Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami, maka Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan campur tangan dalam setiap rencana kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Berkati kesehatan mereka, berkati pergumulan hidup mereka, dan berkati pekerjaan dan bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan setiap kebenaran firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Untuk itu menaikkan pujian kuasa doa. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Berkat yang Kau adakan di hidupku, ku memuji nama-Mu selamanya, sebab ku pasti menerima keajaiban sampai sepanjang masa. Sampai sepanjang masa, di dalam kuasa doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.